أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, langsung ya kita bahas yang terusan dari yang kemarin. Ini dia. Pengen punya duit 3 triliun. Allah nanya buat apa itu duit 3 triliun? Kita bilang buat 1000 pondok. Bagaimana caranya menurut kamu? So, untuk bisa punya 1000 pondok itu, saya bilang saya punya 3 triliun. Bagaimana caranya supaya kamu bisa punya 3 triliun untuk mendukung ya punya 3 triliun dan 1000 pondok? Lalu kita bilang coba deh pengen punya usaha 100 hotel. Udah gak muat. Oke. 3T. Buat apa? Buat 1000 pondok. Gimana caranya? Untuk bisa mendukung ini semua, punya 100 hotel. Kok 100 hotel? Ya supaya masing-masing kota tuh 10 rumah tahfiz atau 10 pondok kecil. Jadi dikali 10 kan 1000 tuh. Nah, gitu. Terus apa lagi? Restoran. Apalagi perusahaan. Nih macam-macam nih perusahaan nih. Saya mikirin yang tambang, sawit, emas, eksim, ekspor impor, travel. Pengen punya maskapai penerbangan. Oke. Yang mana semua? Ini juga ditanya lagi sama Allah. Terus kalau aku izinin 100 hotel, ya itu dia, ya Rob, keuntungannya buat ini nih, buat bikin 1000 pondok. Nggak nyangka loh saya, kalau kemudian ini semua dikabulkan oleh Allah, plus. Banyak yang saya tidak mohon, dikasih oleh Allah SWT. Gila ya, 3 triliun ini kan, bukan angka yang masuk akal itu untuk seorang anak manusia, namanya Yusuf Mansur. Karena pada saat saya bermimpi punya 3 triliun ini, utang saya masih 1 miliaran. Ampun. Tapi ya, saya udah bilang ya di episode kemarin itu loh. Nah,
Yang penting ya punya mimpi. Mimpi itu kemudian ya merapat kepada Allah, mintalah ke Allah, lalu bergerak. Nanti masalah mewujudkannya, eksekusi ini ada sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara yang kita tidak pernah tahu, nyampe aja begitu. Ilmu keyakinan diri, ilmu kepositifan, the power of mind, the power of dream, bisa bikin kita nyampe, apalagi the power of Allah Subhanahu wa taala. Ini nyampe nih. Ya, 2006 nih. Lalu kemudian di 2008 saya koreksi menjadi 4 triliun. Nyampe lagi, koreksi lagi menjadi 10,7 triliun 2012 ini. Biarin yang lewat dulu, kita terusin nanti di segmen 2. Oke. Allah kan terus nanya nih ketika Allah bilang, "Sof, kamu mau punya 100 hotel?" "Iya ya Rob." Oh, jadi keuntungan bangun hotel itu nanti buat 10 rumah tahfiz atau 10 pondok di sekitar hotel itu. Ya kira-kira begitu deh. Ini yang saya bilang ternyata sudah tereksekusi dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu saya bangun hotel, 1000 pondok terlampaui. Sekarang jumlahnya saya bilang itu 3000 pondok. Bahkan beberapa waktu yang lalu datang kemudian teman dari Al-Maghrib Institute. Dia punya cabang-cabang di Amerika, ya, dan juga di Toronto, di Kanada sana. Dia bilang, "Saya mau buka perwakilan saudara, bikin rumah tahfiz di Amerika." Wah, cantik. Di Afrika Selatan ada 2 rumah tahfiz. Kemudian di Jepang, berapa minggu yang lalu saya berangkat ke Jepang. Kita buka ya, di atasnya rumah tahfiz itu sebenarnya pesantren tahfiz. Tapi kita gulirkan yang disebut dengan tahfiz center. Kita pakai call center. Tapi biasanya call center itu buat bisnis. Ini call centernya buat Al-Quran. Disebutnya Al-Quran call. Kalau bangun madrasah kan di Australia masalah. Tapi kalau membuat kemudian satu rumah bisa menjadi punya layanan Al-Quran call, nggak ada masalah. Nggak ada masalah parkir, nggak ada masalah kemudian jam, masalah segala macam. Pakai Al-Quran call. Tahu apa yang Allah lakukan buat saya? Ternyata Allah memberi hidayah, menggerakkan Indonesia, membantu saya mewujudkan 1000 pondok, sehingga kemudian jumlahnya menjadi 3000 pondok. Sekarang memang namanya masih rumah tahfiz. Tapi jangan lupa, pesantren-pesantren besar di tanah Jawa dan juga di luar tanah Jawa berasal dari kamar kiainya kan. Kiainya pulang dari tanah suci, diambil kemudian murid-murid 10-20 anak. Karena nggak muat, kemudian beli tanah sebelah, nggak muat lagi beli tanah sebelah, nggak muat lagi beli tanah belakang. Kemudian bangun asrama. Tuh. Kira-kira 50 tahun, 100 tahun, 17.000 muridnya. Umpama ada satu kota namanya Solo. Berjalanlah sesuai dengan akal saya saat itu menjadi anak muda. Oke, kasih saya usaha ya Allah, supaya saya kemudian bisa membangun itu namanya rumah-rumah tahfiz dan pesantren. Rumah tahfiz. Lalu Allah yang Maha tahu segala ketidakmampuan saya, Allah yang tahu segala kekurangan saya bilang, "Sof, aku kasih duit kamu juga, kamu bakal puyeng itu ngelolanya. Bagaimana kalau aku gerakin saja yang punya hotel di Solo? Kan tujuan kamu kalau punya hotel, keuntungannya buat rumah tahfiz toh. Kalau kamu punya perumahan, 100 perumahan, ya, 100 real estate atau 100 kemudian properti gitu, bisnis properti. Lalu untungnya buat aku, buat Allah, buat rumah tahfiz, betul? Betul ya Rob? Ya udah. Bagaimana kalau aku gerakan saja pengusaha properti agar untungnya bisa mau dia bikin rumah tahfiz? Bagaimana, Sof? Allah eksekusi. Allah eksekusi, cantik bener. Allah gerakan kemudian hamba Allah di Solo. Dia punya properti, tapi dia bangun rumah tahfiz. Lalu kemudian dia matur kepada saya dan kawan-kawan.
keuntungan perumahan kami Ustaz buat membiayai rumah tahfiz ini. Selesai. Kalau dihitung-hitung more than 3 triliun. Lebih daripada 3 triliun. Hitung aja coba. Bos, satu rumah itu memang sih ada yang harganya mungkin 100 juta ya. Tapi jangan lupa, kayak yang di Colomadu Solo, itu nggak dapat 100 juta. Pada tahun berapa ya? 2010 ya mungkin ya. Itu sudah, dia sama tanah, di luar tanah saya udah 600 juta. 2 tahun kemudian, ya, saya meresmikan masjid, pengembangan dari area ini. Masjid dengan kemudian satu kompleks sekolah yang tadinya rumah tahfiz berkembang menjadi sekolah tahfiz dan sekolah formal SD, SMP, SMA dengan total nilai proyek 5 miliar rupiah. Katakanlah average misalkan kita ambil yang paling kecil 100 juta. Kali 3.000 rumah tahfiz. Ini udah 300 miliar. Ini kan sama saja dengan Allah kasih saya punya duit 300 miliar, lalu saya bangun tuh rumah-rumah tahfiz tuh. Saya beli rumah, saya sewa rumah, saya beli rumah, saya sewa. Nah ini Allah selesaikan. Allah bilang tangan kamu gak bakal sanggup, tanganku saya. Keren. Maka ente tuh ya gak usah ragu ngangkat tangan ini. Ya Allah, saya pengen ibu saya pergi haji ke Baitullah. Udahlah, nanti urusan Allah itu yang mengeksekusi. Ente mah susah sih, jadi orang susah minta kagak, deket kagak. Sama Allah paling malas minta. Padahal nggak mungkin Ustaz, dari mana sih judulnya? Ini belum bicara harian anak-anak loh. Mau tahu pemirsa jumlah anak-anak yang bebas makan, minum, pakaian? Konglomerat kayak apa sih saya? Bisa ngasih makan anak 300.000 orang loh. Gila gak? 300.000 orang gak main-main ini. Kadang-kadang kemarin waktu kapan tuh saya berangkat dari Solo ke Jogja. Tengah jalan sholat Isya. Ya, makanlah, minumlah di angkringan itu, model apa angkringan itu ya. Ternyata yang punya angkringan bilang, mimpi apa saya Ustaz? Ketemu antum ini. Enggak mimpi Pak, saya ada di sini. Ustaz, ikut yuk. Dia ajak saya ke belakang, ternyata dia punya rumah tahfiz. Apa dia bilang? Angkringan ini saya dedikasikan untuk rumah tahfiz di belakang. Oh subhanallah Pak, subhanallah, kalau pengusaha real estate mah biasa udah kali ini angkringan. Betul. Sampai saya udah nggak ngerti lagi kalau ditanya sama orang rumah tahfiz di mana aja Ustaz. Waduh nggak paham dah. Udah nggak ngerti, udah bererot. Tinggal kita nih tugas emang lagi mendata ya rumah-rumah tahfiz di mana saja. Seperti saya bilang ada kemudian di Pegunungan Jayapura Papua sana. Ada di kemudian hutannya Kalimantan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai dieksekusi sama Allah. Kita terusin lagi ya. Ntar setelah yang satu. Monggo silakan. Dan hebatnya Allah pemirsa, hebatnya Allah. Allah pun tetap memberikan hotel ini untuk saya. Hebat gak? Ciri-ciri yang punya hotel apa sih? Masuk kagak bayar, pergi nggak diminta kan? Dia bawa bini, dia bawa anak, mau milih kamar mana aja. Masuk kagak dimintain KTP, nggak dimintain DP, nggak dimintain bayaran. Keluar juga nggak ditagih-tagih. Saya seperti itu. Dan Allah memberitahu berapa? Bukan 100 hotel, di 100 kota. Tapi di semua kota di tanah air yang tercinta ini. Coba-coba ada yang nagih dah, saya nggak mau masuk situ. Umum jadi gratisan aja. Tahu nggak? Udah dijemput saya seperti owner. Owner mah yang jemput siapa coba? Nah ini ownernya yang jemput saya coba. Kita investor bukan. Assalamualaikum Ustaz. Waduh kehormatan Ustaz masuk di hotel kami, subhanallah Ustaz. Panitia-panitia udah jemput saya. Masya Allah. Impian tuh sudah terlampaui, udah lewat dengan cara-cara kerja Allah yang sangat misterius. Allah bilang, engkau pengen punya maskapai penerbangan, so? Iya. Terus untungnya buat Allah nih, buat aku kata Allah. Iya, buat rumah tahfiz, buat pondok pesantren, betul. Allah kawinin saya sama pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan pesawat pribadi. Yang saya bilangin ingat,
Yang orang punya duit 24 triliun, aset dan duit 24 triliun. Insya Allah yang pada miskin jangan puyeng dengerinnya. Ya, justru semangat gitu loh. Kalau cuma doa begini, ini namanya bukan doa kuantum. Ya Allah, bayarin kontrakan saya. Ada. Wah, udah jangan begitu lagi doanya. Kekecilan gitu loh. Hah? Ente datang ke 11 pintu yang lain, ada 12 deret nih pintu kontrakan. Ente datang satu-satu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, bulan depan insya Allah bayaran kontrakan semua pintu ini saya yang bayar. Oh, hebat banget loh ya. Padahal gue denger lu belum bayar 2 bulan. Jadi ya Mas, saya udah belajar kuantum doa Mas. Makanya mumpung saya lagi melakukan kuantum doa, saya berdoa sama Allahnya begini Mas. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bayarin kontrakan saya dan semua kontrakan yang lain. Dan berikanlah saya uang yang banyak ya Rabb. Supaya saya bisa membeli semua kontrakan ini, lalu membebaskan semua teman-teman saya yang lain. Oh iya, sehat ente. Sehat. Sehat Mas, sehat. Iya gitu. Gua aminin doa lo. Makin banyak orang ngecilin ente, wah, makin banyak saksi yang mengatakan ente itu, insya Allah makin jadi ente. Makin jadi. Berdiri kemudian kita sebagai pemilik yang baru. Assalamualaikum, kita kumpulkan ente pada semua. Tahun 2012 saya pernah bicara kepada saudara bahwa saya akan menggratiskan. Alhamdulillah ini sertifikatnya sudah selesai di balik nama. Dan ini semua sah sudah menjadi milik saya. Sesuai dengan janji saya bahwa semua akan saya gratiskan. Tapi saya minta satu permintaan. Ini menjadi rumah kontrakan tahfiz. Bayarlah saya dengan saudara-saudara menghafal Quran setiap hari 1 ayat. Saudara, istri saudara dan anak-anak saudara. Yang tidak suka, tidak setuju, silakan keluar. Karena saya tidak butuh uang saudara, saya butuh amal soleh saudara. Pasti akan terjadi. Kapan iman tahu? Ente mimpi aja dulu. Mimpi, minta, bergerak. Bergerak terus aja. Sebut aja gitu. Nah, pakai motor. Hah? Isi pom bensin. Isi pom bensin, tapi isi bensin. Ada nama di sininya, Gojali. Terus kita bilang sama Gojali, kenal sama saya nggak? Siapa ya Pak? Saya Yusuf. Enggak Pak, nggak kenal. Nanti mesti kenal mana? Karena aneh pemilik apa namanya pom bensin ini. Masa sih Pak? Nggak ada tampang banget. Ente mana sama motornya? 95. Sekarang udah 2012. Enggak sekarang. 2 tahun lagi. Oh, makin nggak percaya sih Pak. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya 2 liter dah tuh. Ya, yang punya pom bensin 2 liter. Jangan ngeledek loh. Aneh kan mintanya sama Allah nih. Berantem di berdua. Bos, percaya. Ente tuh ya makin share mimpi ente sama orang lain. Lalu orang yang makin ngomongin ente. Asal ente tidak berhenti di share mimpi. Tapi ente bergerak, berdoa, bergerak. Saya nggak kebayang tuh kalau semua orang di Indonesia bermimpi punya presiden dan pemerintahannya dari mulai atas sampai bawah. Mimpi doang. Kita kan sekarang udah nggak bisa bermimpi. Gue mah udah nggak percaya. Ya sudah itu yang terjadi. Gue mah nggak percaya ada pemimpin yang bersih. Gue mah nggak percaya ada pemerintahan yang bersih. Gue mah nggak percaya dah sama anggota dewan. Ya udah, karena semua hampir mungkin lebih dari 50% penduduk Indonesia kayak gitu, maka Allah akan mengabulkan itu. Jangan dong, percayalah. Someday somehow, insya Allah, dream comes true. Akan ada Presiden Republik Indonesia yang dicintai betul sama semua kawan dan lawan. Akan ada menteri-menteri, masya Allah. Akan ada gubernur-gubernur, polisi-polisi, jaksa-jaksa, hakim-hakim, pengusaha-pengusaha yang soleh. Insya Allah, insya Allah. Kita masih akan terus nih cerita ya. Ya, seperti omongan saya kemarin. Kalau doa tuh begini. Karena udah tahu cara kerja Allah, jangan doa cuman, ya Allah saya pengen deh punya mobil. Enggak, kasih tahu Allah yang ada BPKB-nya, yang punya sendiri. Nah itu. Yang nomornya ada, saya juga begitu. Saya pengen juga punya 3 triliun, 4 triliun cash. Terbukti nggak? Insya Allah, bayangannya udah ada. Insya Allah ada dikit lagi. Saya koreksi kok jadi 10,7 triliun. Insya Allah ya, selamat puyeng. Besok kita terusin lagi. Mudah-mudahan Allah jabah semua kesulitan saudara. Hilang kesusahan saudara, kemudian diangkat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana. Amin. Makasih banyak saudara. Mudah-mudahan Allah meng-up semangat saudara, meng-up keyakinan saudara, dan juga menggerakkan saudara untuk menuju pada apa yang saudara impikan, yang saudara inginkan, dan saudara yakini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.